Halo kaum rebahan, balik lagi di channel Aditya Story. Channel sederhana namun banyak maunya. Mau ini, mau itu, mau kaya, dan mau bahagia, amin. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film berjudul The Mountain Between Us. Film yang berkisah tentang sebuah kecelakaan pesawat di sebuah gunung bersalju yang jauh dari mana-mana. Dan hanya ada dua orang yang selamat. Mereka tidak saling mengenal dan tidak saling mengetahui sebelumnya. Namun, mereka harus saling membantu dan saling menghangatkan. Untuk bisa bertahan hidup dan selamat dari keganasan gunung bersalju tersebut. Sebelum lanjut, silahkan cari tempat enak untuk menonton. Siapin camilan dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Karena di cerita ini akan ada adegan menegangkan dan adegan berbahaya. Udah siap? Mari kita mulai. Film kita dibuka dengan suasana sibuk di sebuah bandara. Saat itu cuaca sedang tidak baik-baik saja. Ada badai salju yang membuat semua penerbangan dibatalkan. Di tengah para penumpang yang kebingungan, ada seorang wanita cantik yang sepertinya kita nggak asing karena pernah lihat di film Titanic. Dia bernama Alex Martin. Alex ini adalah seorang fotografer jurnalistik. Dia sedang terburu-buru karena besok dia harus ke KUA untuk melangsungkan pernikahannya. Masalahnya semua penerbangan dibatalkan, hingga dia harus berpikir keras karena kepikiran tenda catering yang sudah dia pesan untuk acara besok. Yes. Di sisi lain ada seorang pria bernama Ben Bass. Ben adalah seorang ahli bedah saraf otak. Tenang, dia cuman bedah orang yang punya otak, bukan kalian. Dia juga punya alasan penting. Besok dia harus melakukan operasi terhadap seorang pasien. Jadi bagi Ben, terlambat bukan sekedar masalah jadwal, tapi ada nyawa yang harus diselamatkan. Alex kemudian mendengar masalah Ben dan mencoba memberikan ide kepadanya. No, I know. I have an idea. Kenapa mereka nggak menyewa pesawat kecil aja? Awalnya Ben ragu, Before dark, so I can catch a Yeah, red eye to New York. there's no rental car. tapi akhirnya mereka mencari pilot yang bersedia menerbangkan mereka, hingga mereka menemukan Walter. Walter. That's me. Alex. Si Walter ini punya sebuah pesawat kecil. Dia mengatakan bahwa mereka masih bisa terbang melewati badai. Ben dan Alex akhirnya setuju. Mereka pun menaiki pesawat itu bersama seekor anjing Labrador milik Walter. Pesawat mulai terbang. Untuk sementara, semuanya terlihat normal. Ben dan Alex mulai mengobrol di dalam pesawat. I need to occupy my amygdala. Neo-Nazis for the Guardian. Alex bercerita tentang pekerjaannya sebagai fotografer. Ben sendiri terlihat lebih malu-malu. Tapi, semakin jauh pesawat terbang, terlihat langit mulai berubah. Awan hitam mulai berkumpul. Walter berusaha menghubungi menara pengawas. Tapi, sesuatu terjadi. Water. Water. Walter yang sudah tua tiba-tiba stroke. Dia mulai kehilangan kendali tubuhnya. Ben yang seorang dokter langsung sadar kalau keadaan Walter serius. Tapi Walter akhirnya nggak mampu lagi menerbangkan pesawat itu. Pesawat mulai oleng. Alex pun mulai panik. Ben mencoba mencari cara untuk mengambil kendali. Namun itu semua sia-sia. Pesawat kemudian menghantam puncak pegunungan. Bagian belakang pesawat rusak. Pesawat terus menukik dan akhirnya mereka jatuh. Setelah beberapa waktu, Ben akhirnya membuka mata. Keadaan di sekelilingnya gelap. Tubuhnya terluka, tapi dia masih aman. Kemudian Ben mencari Alex. Alex ternyata juga masih hidup. Tapi kondisinya lebih buruk. Kakinya mengalami cedera parah dan ada luka di kepalanya. Ben langsung menggunakan kemampuan medisnya. Dia membersihkan luka Alex dan melakukan pertolongan sebisanya. Sementara itu, Walter sudah meninggal. Ben tahu mereka nggak bisa meninggalkan jasad Walter begitu saja. Keesokan harinya, dia keluar dan berteriak gak jelas. Namun, gak ada yang mendengar.
Setelah memastikan Alex cukup stabil, Ben membawa Walter keluar. Ben menggali kuburan di dalam salju dan dia menguburkan Walter sebisanya. God bless you. Saat hari mulai gelap, akhirnya Alex sadar. Ben menjelaskan apa yang terjadi. Pesawat mereka jatuh di daerah terpencil. Mereka nggak tahu posisi tepatnya. Dan ada masalah yang jauh lebih besar. Walter tidak mengajukan flight plan untuk penerbangan mereka. Artinya keberadaan mereka bahkan nggak tercatat seperti penerbangan biasa. Dan mungkin mereka akan sulit ditemukan. Ben mencoba menenangkan Alex, namun persediaan di sana tidak banyak. Mereka hanya punya 4 paket kacang almond, beberapa batang permen, sepotong roti, dan kue. What kind of cookies? What? Keesokan harinya, saat Ben sedang merenung di luar, dia melihat sebuah pesawat yang sedang terbang di atas mereka. Dia langsung menyalakan suar dan memanggil pesawat tersebut. I can't hear you. Namun itu semua sia-sia. Kondisi Alex tidak begitu baik. Dia bahkan kesulitan hanya untuk buang air kecil. Di sini sosok Ben sangat membantu. Terutama untuk membuang air kencing keluar dari pesawat. It looks pretty healthy. Alex yang kebelet pengen menikah memaksa ingin pergi dari sana. Namun Ben menolaknya. Menurut Ben seharusnya mereka menunggu di bangkai pesawat itu hingga bantuan datang. Dan dia tidak akan bertahan di luar sana tanpa Ben. Alex yang keras kepala menyalahkan dirinya sendiri dan menyadari kejadian ini disebabkan olehnya. Dan dia menyuruh Ben pergi sendirian dan meninggalkannya. Hingga membuat Ben sedikit kesal dan memutuskan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Untuk melihat keadaan sekitar dan mencari jalan keluar dari sana. Ben pun meninggalkan Alex di pesawat dan mulai mendaki. Medannya benar-benar berat. Salju yang dalam, angin kencang, dan tebing yang curam. Ben akhirnya mencapai tempat yang lebih tinggi. Tapi pemandangan yang dia lihat justru membuat semua terasa lebih buruk. Sejauh mata memandang, gak ada apa-apa di sana. Cuma ada gunung. Sementara itu, Alex mencoba mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Dia kemudian menempel barang pribadi milik Ben. Ada sebuah alat perekam. Alex mendengarkan salah satu rekaman tersebut. Ternyata suara di dalamnya adalah suara Sarah, istri Ben. Dari rekaman itu, Alex mulai menyadari bahwa Ben ternyata menyimpan sesuatu yang sangat dalam. Ben kemudian memutuskan turun kembali. Dan di perjalanan turun, tiba-tiba... Namun ia berhasil selamat. Saat situasi mulai kacau, tiba-tiba anjing Walter mulai gelisah. Ben? Ada sesuatu di luar. Alex memperhatikan, dan benar saja, seekor cougar kelaparan muncul di dekat bangkai pesawat. Anjing itu berusaha melindungi Alex dan pergi keluar. Ada keributan di luar sana. Hingga kemudian cougar itu masuk. Dan... Beberapa saat kemudian Ben kembali. Dia melihat darah di sekitar pesawat. Ben panik dan mulai masuk ke dalam. Ternyata anjing itu terluka dan mereka merawat luka anjing tersebut. Untuk sesaat keadaan mulai terkendali. Dan ternyata cougar itu mati akibat flare tadi. Ben pun melihat kesempatan di sana. Dan mereka memutuskan untuk memakan daging cougar itu agar bisa bertahan hidup. Saat makan malam romantis dengan daging cougar, terjadi perdebatan. Ben masih percaya bantuan mungkin datang. Namun Alex mulai kehilangan harapan. Alex merasa menunggu di sana terlalu beresiko.
dan dia menyarankan untuk menuruni gunung. Tapi Ben tetap ingin bertahan karena di luar sana sangat berbahaya. Bahkan dirinya hampir mati karena terjatuh. Tapi Alex yang udah gak kuat pengen nikah, tetap ingin turun dan tidak bisa berdiam diri saja di sana. Hingga membuat Ben kesal dan memilih untuk tidur. Keesokan harinya Alex benar-benar pergi. Dia meninggalkan Ben sendirian. He's probably gonna eat you anyway. We'll find something. Ben akhirnya terbangun dan sadar bahwa Alex sudah pergi. Dia mencari Alex hingga Alex! Ben yang tidak ingin Alex dalam bahaya di luar sana sendirian memutuskan untuk menyusul Alex. Di tengah perjalanan dia menemukan ekor pesawat. Namun tidak ada yang tersisa, semuanya sudah rusak. Hingga Ben akhirnya bertemu dengan Alex. Dia sangat khawatir dan senang dapat bertemu dengan Alex kembali. Sampai dia nggak sadar memeluk calon istri orang. Perjalanan mereka nggak mudah. Mereka harus melewati salju dan medan yang berat. Sampai akhirnya mereka mulai menemukan pepohonan. Hingga mereka menemukan sebuah gua untuk berlindung malam itu. Gua itu menjadi tempat berlindung sementara. Keadaan mereka yang sebelumnya bertengkar mulai membaik. Hingga God, Jesus. Shit there. Ben memberitahu Alex bahwa dia menemukan ekor pesawat. Dan mungkin mereka tidak akan bisa ditemukan karena pemancar sinyalnya rusak. Tapi mereka memutuskan untuk bisa bertahan dan saling membantu dalam keadaan tersulit apapun. Dan Ben menang banyak cuy. Keesokan harinya Alex memutuskan melihat keadaan sekitar. Dia menggunakan kamera untuk melihat jauh ke depan. Dan tiba-tiba dia melihat sesuatu yang memantulkan cahaya. Dan mereka menyimpulkan bahwa itu sebuah rumah atau semacamnya buatan manusia. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menuju tempat tersebut. Come on, buddy. Di tengah perjalanan mereka menemukan jalan buntu. Di depan mereka ada sebuah sungai yang arusnya sangat deras dan sangat beresiko jika menuruninya. We have to try and go back up, Alex. Harapan mereka hilang dan sempat berputus asa. Sampai Alex marah-marah nggak jelas. Namun, Ben menenangkan wanita keras kepala itu. Hingga mereka memutuskan pergi memutari sungai. Hingga mereka merasa lelah dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. We must be. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanannya, hingga menemukan sebuah pemandangan yang sangat indah. Ben ingin Alex mengambil foto untuknya. Namun, Alex menolak, karena dia pernah mendapati kejadian aneh ketika dia memfoto seseorang yang sedang dalam kesulitan, dan akhirnya orang itu meninggal di hadapan Alex. Alex tidak ingin itu terjadi pada Ben, walau dia sering marah karena kebelet pengen nikah, tapi sebenarnya dia peduli pada Ben. Tapi Ben meyakinkan bahwa mereka tidak akan mati, tidak untuk hari ini. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Hingga mereka memutuskan istirahat di sebuah batang kayu di tengah salju. Saat mereka minum bareng dari sepotong salju, I am getting used to the cold, though. mereka menyadari anjing Walter tiba-tiba menghilang.
Ben langsung mencarinya. Dia mengikuti jejak anjing itu. Yeah, boy. What are you doing? Dan akhirnya menemukan sebuah kabin tua. Ben masuk untuk memeriksa keadaan. Kabin tersebut kosong, tapi setidaknya ada tempat berlindung. Masalahnya, Ben nggak tahu bahwa Alex sedang berada dalam bahaya. Alex menyadari sesuatu. Saat dia berdiri, tiba-tiba terdengar suara retakan. Dia memanggil Ben, dan ternyata Alex! Alex! Ben berhasil menarik Alex. Ben menggendongnya dan membawanya ke kabin. Dia menyalakan api, menghangatkan tubuhnya Alex, dan menggunakan barang-barang yang tersedia untuk membuat cairan infus darurat. I could go, but I think you'd want me to do this. Ben benar-benar melakukan apa saja yang dia bisa, karena kalau Alex tidak segera pulih, dia bisa kehilangan satu-satunya orang yang tersisa bersamanya. Beberapa hari berlalu, Alex akhirnya membuka mata. Dia sadar. Ben sangat senang, dan di sini mungkin Ben mulai memiliki rasa kepada Alex. Melihatnya menjaga Alex sepenuh hati dan tidak meninggalkan Alex sendirian, sepertinya mereka cinlok cuy. Thank you. Keesokan harinya, Alex kembali melihat barang-barang pribadi milik Ben. Dia memutar kembali alat perekam Ben. Hey, Ben. Surprise. Can't believe you left your little recorder unattended. Sepertinya Alex mulai penasaran sama Ben. Dan kali ini Ben memergokinya. Alex pun meminta maaf. Dia cuma ingin tahu siapa Ben sebenarnya. Karena selama ini Ben hampir nggak pernah membicarakan istrinya. Akhirnya Ben membuka diri. Dia mengatakan bahwa istrinya, Sarah, sudah meninggal 2 tahun sebelumnya karena tumor otak. Itulah alasan kenapa Ben begitu tertutup. Dia kehilangan orang yang paling dicintainya. Dan selama ini dia memendam kehilangan itu sendirian. Tanpa disadari, semakin lama mereka semakin dekat. Mereka sudah melewati terlalu banyak hal bersama. Dan sekarang, mereka mulai memahami satu sama lain. Hingga Alex tiba-tiba kelepasan. Dan, Ben menang banyak cuy. Kayaknya Mimin gak usah bahas. Kalian pasti tahu, ini adegan apa. Ini adegan berbahaya. Setelah capek mencangkul, Ben pun tertidur. Alex yang masih gatel mengisi waktunya dengan mengambil foto Ben. Sepertinya fix, Alex bakal gak jadi nikah cuy. Meskipun hubungan mereka semakin dekat, Alex tetap merasa mereka nggak akan berhasil. Dia kembali meminta Ben meninggalkannya, walau sudah enak-enak. Menurut Alex, Ben punya peluang lebih besar untuk keluar dari gunung kalau dia pergi sendirian. Dan awalnya Ben setuju. Dia berjalan meninggalkan Alex, tapi tidak semudah itu Ferguson. Ben sudah jatuh cinta sama Alex. Dia nggak sanggup meninggalkannya. Ben pun kembali. You're coming with me. I'm gonna get you home. Dan mereka kembali berjalan bersama. Mereka terus turun. Situasi semakin berat, dan Alex semakin lelah. Tubuhnya sudah benar-benar tidak bisa bertahan. Namun Ben tidak menyerah, bahkan sampai menarik tubuh Alex. Hingga mereka tertidur di tengah hutan, karena terlalu kelelahan. Kemudian anjing Walter membangunkan mereka. Dia memberi tanda ada sesuatu di depan.
Ben terbangun dan menemukan sebuah area pengolahan kayu. Dan untuk pertama kalinya, Ben merasa harapan masih ada. Ben segera menghampiri Alex yang sudah tak berdaya. Dia membawanya. Hingga mereka menatap harapan itu bersama dan melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Alex panik dan berusaha membebaskannya. Tapi perangkat tersebut terlalu kuat. Ben kesakitan. Dia akhirnya mengatakan kepada Alex untuk terus berjalan dan pergi cari bantuan. Alex nggak mau meninggalkannya. Tapi Ben memaksa. Akhirnya Alex berjalan sendiri. Dia terus berjalan meskipun tubuhnya hampir nggak kuat. Sampai akhirnya kemudian Ben terbangun di rumah sakit. Dan Ben kemudian langsung pergi mencari Alex. Sebelum Ben meluapkan kebahagiaannya karena mereka selamat dan menyosor Alex, tiba-tiba dia adalah Mark. Ben kaget. Dia tersadar bahwa Alex telah kembali ke kehidupannya. Dia calon istri orang. Mark berterima kasih kepada Ben. Setelah itu Ben pergi dengan berat hati, dan rasa itu pun dialami oleh Alex. Ben merasakan kehilangan untuk kedua kalinya. Hatinya hancur sehancur-hancurnya. Namun, dia sadar bahwa Alex milik orang lain. Akhirnya Ben dan Alex menjalani kehidupan mereka sendiri. Tapi, pengalaman di gunung ternyata sudah mengubah keduanya. Alex mencoba menelepon Ben. Tapi Ben gak menjawab. Dia sengaja menghindari Alex, mungkin karena dia berpikir Alex sudah menikah. Dan dia takut merusak hubungan mereka. Hingga Mark pun tersadar bahwa Alex telah berubah. Dia mengatakan bahwa selama ini dia selalu siap menerima apapun yang terjadi kepada Alex. Kalau Alex kehilangan bagian tubuh akibat pekerjaannya sebagai fotografer, dia tetap akan mencintainya. Tapi masalahnya bukan tubuh Alex. Yang hilang adalah hatinya, dan dia sudah menemukan sesuatu yang lebih besar. Ya, cinta dan pengorbanan yang lebih besar dari Ben. Sampai suatu hari Ben menerima foto-foto dari Alex. Hingga akhirnya Ben menemukan Alex. Dan mereka pun kembali bertemu. Mereka menanyakan keadaan masing-masing, namun mereka bukan lagi orang yang sama. Alex sekarang bekerja sebagai guru paruh waktu. Dia juga menjadi takut terbang. Ben pun sudah nggak bisa bekerja sebagai ahli bedah seperti dulu. Tangannya mengalami kerusakan akibat paparan dingin. Jadi, dia sekarang bekerja sebagai konsultan di klinik trauma. Mereka kemudian membicarakan apa yang terjadi setelah kecelakaan. Ben mengaku bahwa dia tidak menelepon Alex karena berpikir Alex akan menikah. Alex kemudian mengatakan dia tidak bisa menikah. Ben kaget, namun semuanya sudah terlambat. Alex sudah mengubur rasanya kepada Ben dan melupakan kejadian mereka saat di gunung itu. Dia berusaha menghubungi Ben, namun semuanya sudah terlambat. Ben menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencapakan Alex. Dia hanya takut kehilangan kembali dan tidak ingin melihat Alex gagal bersama Mark. Hingga mereka menyadari bahwa semuanya sudah terlambat dan semuanya sudah berlalu. Mereka tidak bisa bersama di kehidupan nyata. Setelah makan, mereka memutuskan untuk pergi. Ben menyesal, namun Alex mengatakan, hati hanyalah sebuah otot. Semua rasa hanya ada pada saat itu, namun sekarang semuanya sudah berbeda. Akhirnya mereka berpelukan dan mereka memilih berpisah. Namun hanya tubuh yang pergi, namun rasa itu masih tetap ada. Sekeras apapun mereka menyerah,
Semuanya akan tetap sama, mereka tidak sanggup untuk berpisah. Hingga mereka berhenti dan berbalik dan film pun selesai. Ya, itulah ending dari film ini. Cukup menguras hati ya cuy. Ben dan Alex yang awalnya hanya dua orang asing yang ingin mencapai tujuan masing-masing. Mereka terjebak di dalam sebuah tempat dan situasi yang sulit, hingga mereka berhadapan dengan kematian berkali-kali. Namun, justru di tempat itulah mereka menemukan alasan untuk terus hidup. Semua perjuangan mereka di gunung mungkin memang sesuatu yang seharusnya mereka lakukan untuk dapat bertahan hidup dan selamat dari sana. Namun justru kebersamaan, perjuangan, dan pengorbanan itulah yang membuat mereka saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan. Gunung yang paling sulit mereka lewati bukanlah gunung bersalju yang mereka turuni, namun gunung yang sebenarnya adalah kehidupan mereka sendiri. Dan ketika akhirnya mereka berhasil melewatinya, mereka sadar bahwa satu-satunya orang yang ingin mereka temui di ujung perjalanan adalah orang yang sejak awal berjalan bersama mereka. Ya, segitu saja alur cerita film kali ini. Apakah kisah ini cukup menguras perasaan kalian cuy? Coba komen. Jangan lupa like dan subscribe. Tetap bahagia dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.